welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang materi dan soal tentang tes wawasan kebangsaan. Soal yang lebih spesifik dengan tema bela negara ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton di tema yang sebelumnya tentang nasionalisme, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tentang tes TWK atau tes-tes lainnya, tentang tes psikotes juga ada. Kalian bisa cek di situ ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau direquestkan soal apa, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, di sini nanti aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Bela negara. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan bela negara? Menurut KBBI mengartikan istilah bela adalah menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dirawat, dilindungi, dan dipertahankan dalam konteks ini adalah negara ya teman-teman. Dengan demikian, membela negara dapat diartikan sebagai menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan eksistensi negara bahkan melepaskannya dari bahaya. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa negara harus dibela? Jawabannya sederhana ya teman-teman, yaitu karena negara sebagai kesatuan politik masyarakat memegang peran dan fungsi yang sangat besar dan penting bagi setiap dan segenap warganya dalam kerangka pengembangan dirinya sebagai manusia maupun sebagai bangsa Indonesia. Next slide. Bila bela negara didefinisikan dengan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa juga negara. Maka makna bela negara adalah yang pertama sebagai panggilan konstitusional, yang kedua nilai luhur yang mutlak perlu dalam semua bidang kehidupan bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah harus dimasyarakatkan dan diberdayakan secara nyata. Nah, kita pahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Maka setiap warga negara yang memahami dan menghayati serta mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut, maka dia telah menghayati esensi bela negara ya teman-teman. Dengan kata lain, esensi atau hal yang pokok dari bela negara adalah bersikap dan berbuat serta bertindak yang terbaik bagi negara dan juga bangsa. Next slide, di sini ada 3 tugas pokok dalam bela negara ya teman-teman. Yang pertama adalah melindungi seluruh penduduk dalam wilayah kekuasaannya terhadap segala macam baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian ancaman penyakit dan segala bentuk bahaya lainnya termasuk bencana alam, bahaya lalu lintas, terorisme, narkoba, ideologi-ideologi berbahaya, dan juga lain-lain. Yang kedua, mendukung atau langsung menyediakan pelayanan bagi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, fasilitas komunikasi, dan pelayanan sosial lain. Negara juga mengembangkan upaya meningkatkan kemampuan warganya, minimal dapat bebas dari kemiskinan dan ketergantungan ekonominya. Tugas pokok yang terakhir adalah menjadi wasit yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam suatu konflik sosial dengan menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan yang mendasar dalam hubungan sosial masyarakat. Next slide, kita masuk dalam tujuan bela negara ya teman-teman beserta fungsinya. Dikutip oleh buku Abdul Qadir bahwa tujuan bela negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian di sini ada fungsi bela negara, di antaranya adalah pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Jadi harapan serta cita-cita setiap dan semua warganya dapat terwujud ya teman-teman. Atau dengan kata lain, tanpa negara, semua harapan dan cita-cita warga negara sulit untuk kita bayangkan. Jadi timbal balik tersebut adalah adanya hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara, karena Indonesia memiliki tujuan nasional yang diamanatkan dalam alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Oke, next slide, kita masuk dalam manfaat bela negara. Ada 10 manfaat bela negara, diantaranya adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang ke-8, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang ke-9, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Jadi ada 10 manfaat bela negara ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu tadi tujuan, manfaat, fungsi, dan lainnya, sekarang kita masuk ke dalam contoh bela negaranya. Adapun contoh bela negara yang pertama adalah menghormati lambang negara. Selalu menunjukkan penghormatan dan penghargaan terhadap simbol-simbol negara seperti bendera merah putih dan simbol-simbol nasional lainnya. Yang kedua, partisipasi dalam proses pemilu. Menyadari pentingnya hak suara dalam pemilihan umum dan menggunakan hak tersebut secara bijaksana untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara dengan baik. Yang ketiga, kepatuhan pada hukum dan peraturan. Selalu mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat seperti peraturan lalu lintas, peraturan lingkungan, dan lainnya. Yang keempat adalah kepedulian terhadap lingkungan. Mengambil tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas hidup bersama. Yang kelima adalah kedisiplinan dan keterampilan. Menunjukkan disiplin dalam bekerja dan berusaha menjadi individu yang produktif, memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan juga negara. Nah, selanjutnya kita lihat nih kesimpulan dalam bela negara ya teman-teman. Masyarakat dapat melakukan bela negara dengan arahan yang jelas dan juga tindakan yang positif. Tindakan masyarakat yang tidak ikut arahan atau aturan yang positif akan merugikan bagi pribadinya dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dalam membela negaranya. Perlu kita ketahui, bukan ego lah yang kita dahulukan, namun kepentingan negara lah yang kita laksanakan agar menciptakan negara yang selamat, adil, dan sejahtera. Perlu juga adanya dalam bela negara dipadukan dengan wawasan dan pengetahuan dari pendidikan kewarganegaraan dengan rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara. Lembaga atau kementerian harus memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terbelakang tentang pentingnya pendidikan bela negara untuk membangun masyarakat yang berkarakter dan berwawasan Nusantara. Karena masyarakat penduduk terbelakang masih belum mengetahui dan paham tentang urgensi bela negara bagi kedaulatan Indonesia. Jadi itu ya teman-teman materi dalam bela negara. Sekarang kita masuk ke dalam soalnya. Di sini aku akan disediakan waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya.
Nanti kalau misalnya ada yang jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Untuk itu, hal yang harus dilakukan negara adalah sebagai berikut. Kecuali A. Melaksanakan ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. B. Membuat konsensus mengenai ideologi dan pandangan hidup bangsa tersebut. C. Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. D. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B ya teman-teman, membuat konsensus mengenai ideologi dan pandangan hidup bangsa tersebut. Yang ditanya adalah kecuali. Jadi setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Untuk itu hal yang harus dilakukan negara adalah yang pertama, melaksanakan ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilitator ya teman-teman. Yang kedua adalah mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Nah, di sini negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan juga canggih. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Dan yang terakhir adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya pada masa sekarang. Fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara yang baru yang sedang berkembang. Jadi kecuali yang B ya teman-teman, membuat konsensus mengenai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Membangun semangat bela negara dengan berbasis pada kesejahteraan perlu dihayati salah satunya dengan cara A. Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh kekayaan alam yang ada merupakan harta benda negara yang mutlak, dilindungi dan hanya dapat dikelola seperlunya. B. Rakyat yang sejahtera dan makmur memiliki kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat atas negaranya. C. Kekayaan tanah air yang dimiliki dapat dieksploitasi sebesar-besarnya oleh negara dan umum. D. Kekayaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah ruah itu adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. E. Keunggulan di bidang perdagangan ekspor-impor merupakan bagian dari mensejahterakan rakyat dan negara. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Membangun semangat bela negara dengan berbasis pada kesejahteraan perlu dihayati salah satunya dengan cara rakyat yang sejahtera dan makmur memiliki kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat atas negaranya. Jadi kemakmuran rakyat Indonesia adalah tujuan utama didirikannya NKRI ya teman-teman, sebagaimana dimanfaatkan dalam sila kelima Pancasila dan merupakan penghayatan dari sila kedua Pancasila. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Aktualisasi kepemimpinan bela negara salah satunya dapat dilakukan dengan cara A. Kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. B. Kemampuan untuk menjadi wadah aspirasi warga negara. C. Mewujudkan situasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif. D. Mengawal upaya pencapaian tujuan nasional. E. Menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup bangsa dan NKRI. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Aktualisasi kepemimpinan bela negara salah satunya dapat dilakukan dengan cara kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok.
Jadi aktualisasi kepemimpinan bela negara dapat dilakukan dengan caranya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. Yang kedua menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan dari dilaksanakannya bela negara adalah A. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, B. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, C. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara, D. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, E. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah E ya teman-teman, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Jadi ada 5 yang termasuk dalam tujuan dilaksanakannya bela negara. Yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua melestarikan budaya. Yang ketiga menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Jadi ini tidak termasuk ya teman-teman dalam tujuan dilaksanakannya bela negara. Next kita lanjut ke soal nomor 5, soal nomor terakhir. Berikut ini yang merupakan salah satu contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, B. Menjaga nama baik bangsa dan negara, C. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, D. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, E. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kita mulai. Stop. Nah, khusus soal nomor 5 ini seperti biasa teman-teman jawab di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa banget komen di bawah. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal tes wawasan kebangsaan pada tema bela negara. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.